Fans Atletico Madrid tulis surat terbuka untuk tolak Cristiano Ronaldo. Desas-desus kepergian Ronaldo dari Manchester United terus bergulir meskipun pertemuan antara pihak Ronaldo dan klub telah dilakukan. Namun Ronaldo dikabarkan tetap dengan tekadnya mencari klub yang baru yang bisa bermain di Liga Champions. Atletico Madrid menjadi salah satu tujuan yang dirumorkan dalam beberapa hari terakhir ini. Tetapi kabar akan merapatnya Ronaldo ke Wanda Metropolitano langsung mendapatkan penolakan dari para supporter. Pasalnya Ronaldo adalah bintang Real Madrid di musim yang lalu yang selalu langsung panas setiap derby Madrid berlangsung. Jadi target Chelsea, Leicester City enggan lepas Wesley Fofana. Hingganya Antonio Rudiger dan Andreas Christensen membuat Chelsea fokus untuk menambah kekuatan skuadnya di lini belakang. Kabarnya terakhir menyebutkan bahwa klub asal London itu mengincar Wesley Fofana dan harus menyiapkan dana sebesar 70 juta pound. Namun kini menurut laporan terbaru dari Daily Mail, The Foxes dikabarkan sama sekali tak memiliki rencana untuk menjual bek berpaspor Prancis tersebut. Borussia Dortmund konfirmasi operasi kanker testis Sebastian Haller lancar. Operasi yang dilakukan oleh striker anyar Borussia Dortmund Sebastian Haller berjalan lancar. Demikian dikonfirmasi Direktur Olahraga Sebastian Kehl. Belum diketahui kapan sang penyerang bisa tampil bersama di tim Bundesliga Jerman tersebut. Namun Kehl menegaskan dia pasti akan absen selama beberapa bulan. PSG tak akan tawaran untuk merekrut Milan Skriniar. Beberapa pemain masuk dalam rencana belanja Les Parisiens, termasuk diantaranya adalah Milan Skriniar yang saat ini tengah membela Inter. Kedua belah pihak bahkan diklaim sudah melakukan negosiasi. PSG juga telah meluncurkan tawaran resmi sebesar 60 juta euro. Namun Inter masih enggan melepas dan tetap bertahan pada harga yang telah ditetapkan yakni sebesar 70 juta euro. Belum menyerah salah satu petinggi PSG, Antero Henrique, dikabarkan kembali melakukan negosiasi. Sayangnya pertemuan tersebut tak membuahkan hasil karena Les Parisiens enggan menaikkan tawaran mereka. Liverpool tanpa Alisson dan Diogo Jota di Community Shield. Kabar buruk menimpa Liverpool jelang Community Shield pada akhir pekan ini. Dua penggawa Reds yakni Alisson Becker dan Diogo Jota dipastikan absen karena cedera. Liverpool selaku jawara Piala FA akan menghadapi kampion Liga Inggris yakni Manchester City dalam ajang Community Shield. Liverpool berambisi menyabet titel ini sekaligus yang pertama di bawah asuhan dari Jurgen Klopp. Merseyside Merah terakhir kali mengangkat trofi Community Shield pada tahun 2006 yang lalu. Darwin Nunez dapat tekanan besar di Liverpool. Datang di Liverpool di bursa transfer musim panas dengan mahar mencapai 75 juta euro, membuat Darwin Nunez dianggap Glenn Johnson sudah akan mendapatkan tekanan besar dalam musim perdananya. Tak hanya karena didatangkan Reds dengan dana yang besar, Nunez ditekankan publik untuk segera memberikan penampilan terbaiknya di Anfield Stadium, disebabkan karena dirinya dipelat sebagai suksesor dari Sadio Mane. Melihat hal tersebut, Johnson maka menegaskan apabila penyerang berpaspor Uruguay tersebut sudah harus bisa memperlihatkan kontribusinya sejak awal musim ini, guna semakin meningkatkan rasa kepercayaan dirinya. Dilirik oleh banyak klub, Arnold Danjuma malah bertahan di Villarreal. Penyerang Arnold Danjuma dikabarkan akan tetap bertahan di klub La Liga Spanyol yakni Villarreal pada bursa transfer kali ini, meski ada beberapa klub yang berminat terhadap dirinya. Dikutip dari Football Espanya, diyakini Danjuma memilih bertahan di Villarreal karena ingin memastikan menit bermain yang tetap, karena dirinya tengah membidik masuk skuad timnas Belanda di Piala Dunia di Qatar nanti. Eriksen akan pakai jersey warisan dari Lingard. Meski sudah resmi bergabung dengan Manchester United, Christian Eriksen belum mendapatkan nomor punggung di Old Trafford. Terbaru kini Manchester United resmi memberikan nomor punggung 14. Nomor itu memang tak bertuan. Sebelumnya nomor punggung tersebut adalah milik Jesse Lingard yang sudah pergi dari Manchester United. Eriksen akan berharap untuk terlibat dalam pertandingan persahabatan pada akhir pekan ini melawan Atletico Madrid dan juga Rayo Vallecano.
Jurgen Klopp minta pemain Liverpool lebih banyak membantu Darwin Núñez. Jurgen Klopp mengatakan kalau Liverpool harus terbiasa bermain bersama Darwin Núñez. Hal tersebut disampaikan oleh Klopp untuk menebus kekhawatiran dan keraguan dari pemain baru yang dibeli oleh The Reds tersebut. Núñez terbilang frustasi ketika Liverpool kalah 0-1 dari RB Salzburg dalam lanjutan tur pramusim mereka di Austria. Pelatih asal Jerman itu menjelaskan, Núñez lebih sering sendirian di kotak penalti, di mana rekan-rekannya bermain agak melebar. Karena itu, mantan pelatih dari Borussia Dortmund tersebut menilai Núñez membutuhkan lebih banyak dukungan di sekitarnya. Balotelli kirim kode gabung dengan Napoli. Mario Balotelli ikut tampil bersama timnya Adana Demirspor yang bermain imbang 2-2 ketika melawan Napoli. Dalam laga tersebut ia juga menyebutkan bahwa ia bermimpi untuk membela Partenope. Super Mario lalu mengatakan jika salah satu mimpi dalam karir sepak bolanya adalah bermain untuk Napoli. Tetapi Balotelli pun menjelaskan kenapa mimpinya itu belum juga tercapai sampai sekarang. Saya selalu berkata bahwa akan menjadi sebuah impian membela Napoli. Saya sangat menghormati sang presiden Napoli, tetapi dia tak pernah menginginkannya. Itulah yang membuatku tak pernah datang ke Napoli, ujar Balotelli dilansir dari Football Italia. Atletico Madrid resmi umumkan kedatangan Nahuel Molina. Atletico Madrid resmi mengumumkan kedatangan bek Nahuel Molina dari Udinese. Molina menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun untuk bergabung dengan Los Rojiblancos. Tim asal Spanyol itu dilaporkan membayar sekitar 26 hingga 27 juta euro untuk bek kanan asal Argentina berusia 24 tahun tersebut. Molina akan terikat dengan Atletico Madrid hingga tahun 2027. Dia akan diharapkan untuk bisa bersinar di bawah asuhan Diego Simeone dan semakin membuat banyak pencapaian untuk dirinya sendiri setelah berhasil menciptakan gol untuk tim nasional Argentina pada tahun yang lalu. Setelah Jules Koundé, Barcelona segera datangkan Cesar Azpilicueta. Belum puas, Xavi Hernandez dikabarkan masih ingin merekrut bek yang baru. Salah satu nama yang memang sudah lama ada dalam daftar belanja adalah kapten Chelsea Cesar Azpilicueta. Kini, menurut laporan dari Fabrizio Romano, Barca sudah memberitahu Azpilicueta bahwa mereka masih ingin merekrutnya. Klub yang bermarkas di Camp Nou Stadium itu juga berniat kembali membuka negosiasi dengan Chelsea. Resmi, Everton boyong Dwight McNeil dari Burnley. Everton secara resmi mengumumkan perekrutan penyerang sayap Dwight McNeil yang diboyong dari Burnley. Pihak klub tak mengungkapkan nilai transfer dari McNeil, tetapi media Inggris melaporkan pemain berusia 22 tahun tersebut ditebus dengan bandrol mencapai 20 juta pound atau sekitar 360 miliar rupiah. McNeil menekan kontrak berdurasi 5 tahun setelah menjadi rekrutan ketiga Everton pada musim panas ini. Ia menyusul bekas rekan timnya yakni James Tarkowski yang didatangkan dengan cuma-cuma dari Burnley dan juga bek Ruben Vinagre yang dipinjam dari klub Sporting Lisbon. Resmi, Nuno Tavares merapat ke Marseille. Pakar transfer sepak bola dunia Fabrizio Romano melaporkan bahwa Tavares akan segera bergabung dengan Marseille dengan status sebagai pemain pinjaman. Pemain berusia 22 tahun tersebut akan segera menjalani tes medis pada hari ini. Tavares sendiri baru didatangkan pada awal musim yang lalu. Pemain berposisi sebagai bek kiri tersebut lumayan mendapatkan kesempatan tampil sebanyak 22 kali. Namun Tavares tidak masuk dalam skema Mikel Arteta di musim ini. Untuk itu ia kini dipinjamkan ke klub yang lain. Lazio capai kesepakatan datangkan Matthias Vecino. Klub Liga Italia Lazio dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan gelandang Matthias Vecino. Ia berstatus sebagai bebas transfer setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh Inter Milan pada musim panas ini. Dikutip dari Football Italia, pertemuan antara Lazio dan perwakilan dari Vecino pada Rabu kemarin berjalan lancar.
dan mencapai kata sepakat soal kepindahan pemain asal Uruguay tersebut. Diyakini dalam waktu dekat, Vecino akan melakukan tes medis dan menekan kontrak hingga Juni 2025 sebelum akhirnya meresmikan kepindahannya menuju Bianco Celesti. Kedatangan Vecino ke Lazio juga membuat ia akan bereuni dengan pelatih Maurizio Sarri. Keduanya diketahui pernah bekerja sama di Empoli pada tahun 2014-2015. Napoli pertimbangkan datangan Giovanni Lo Celso dari Tottenham. Napoli dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah untuk memboyong gelandang Giovanni Lo Celso dari Tottenham Hotspur pada bursa transfer musim panas kali ini. Dikutip dari Football Italia, Direktur Olahraga Napoli Cristiano Giuntoli telah mulai menjajaki kemungkinan kepindahan Lo Celso dari Tottenham. Berdasarkan laporan dari Corriere dello Sport, Napoli telah meminta informasi terhadap Tottenham soal Lo Celso karena mereka mempertimbangkan untuk segera merekrutnya. Napoli kemungkinan menjadikan Lo Celso sebagai pengganti dari Petr Zelinski yang kini telah menjadi target dari West Ham United. Tottenham kini telah menjelaskan dan mereka menginginkan dana sekitar 20 hingga 22 juta euro atau sekitar 300 hingga 332 miliar rupiah untuk gelandang berusia 26 tahun tersebut. Juventus pinjam Timo Werner dari Chelsea. Allenatore Juventus yakni Massimiliano Allegri memang tengah mencari striker yang baru. Selain Alvaro Morata yang baru kembali ke klub asalnya Atletico Madrid, Juve juga tertarik untuk menggait Timo Werner. Melansir dari Fabrizio Romano, Juventus pun diklaim sudah melakukan negosiasi dengan Chelsea perihal keinginan mereka untuk merekrut Timo Werner. Hasilnya pun kini cukup positif. Chelsea bisa jadi akan bersedia melepas Timo Werner ke Juventus dengan status pinjaman selama 1 musim penuh. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel KKMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.